der Kyre. Es kommt aus dem Berg. Es spuckt aus diesem Berg ist sie gestiegen. In die Halle der Götter. Halo semuanya, selamat datang di Sakyatna Film, channel tempat kamu bisa santai, rebahan, dan tetap dapat cerita film terbaru. Karena nonton film full itu butuh waktu, tapi dengerin alurnya cukup duduk manis, sambil ngemil yang manis-manis. Kali ini saya akan menceritakan film Hagen, yang rilis pada tahun 2024. Film Hagen mengisahkan tentang perjalanan ulang kisah Nibelungen yang berpusat pada Hagen von Tronje. Hagen von Tronje adalah seorang Viking yang bersekutu dengan para dewa kuno dan siap berjuang mengangkat senjata melawan penguasa yang tidak bermoral. Seperti apa kisahnya? Jadi ambil posisi paling nyaman, siapin cemilan favorit, dan kalau bisa jangan keripik biar nggak berisik, karena sekarang kita langsung mulai ceritanya biar asik. Cerita dimulai di Burgundy, sebuah kota di mana penduduk setempat tengah menikmati pertunjukan boneka. Di saat yang sama, pasukan kerajaan yang dipimpin langsung oleh sang raja bersiap menuju perbatasan. Wilayah itu baru saja diserang musuh dan mereka harus segera bertindak. Namun sesampainya di sana, yang mereka temukan hanyalah kehancuran. Pasukan mereka telah musnah, hanya tersisa abu dan puing-puing yang menghitam. Ketika sedang mengamati situasi, tiba-tiba sang raja diserang oleh pasukan berkuda musuh. Serangan itu begitu mendadak hingga tak ada yang sempat menyelamatkannya. Jenazah raja dibawa kembali ke istana untuk upacara berkabung. Kematian ini memicu kemarahan besar dalam diri Hagen, panglima perang yang bertanggung jawab atas keselamatan raja. Ia merasa gagal melindungi pemimpinnya. Sang raja yang gugur meninggalkan 3 putra dan 1 putri. Di antara mereka, James adalah yang tertua, sehingga ia pun dilantik sebagai raja baru. Setelah resmi naik takhta, James mulai mempertimbangkan langkah strategis untuk memperkuat kerajaannya. Salah satu pilihannya adalah menjalin aliansi dengan kerajaan Lombards, yang rajanya baru saja kehilangan istri saat persalinan. Di saat yang sama, James menyadari bahwa adiknya, Putri Kari, sudah cukup dewasa untuk menikah. Seorang penasihat istana mengusulkan pernikahan politik yang berbeda, menjadikan Kari istri Raja Denmark. Raja Denmark dikenal sebagai sosok yang selalu menghormati mendiang ayah mereka, dan kemungkinan besar akan menerima lamaran ini tanpa penolakan. Hagen yang sejak tadi hanya mendengarkan, tetap diam dan tak memberikan pendapat. Tak ada seorang pun yang berani menentang keputusan yang diambil. Setelah pertemuan selesai, Hagen menemui Putri Kari dan menyampaikan rencana pernikahan yang telah diputuskan oleh kakaknya. Kari terkejut dan bertanya apakah ada pilihan lain. Namun Hagen menjelaskan bahwa Raja Alboin dari Lombards memiliki pasukan yang kuat, sebuah keuntungan besar jika mereka bisa menjadikannya sekutu. Setelah mempertimbangkan semua itu, akhirnya Kari menerima perjodohan tersebut. Namun tak lama setelah keputusan itu dibuat, Hagen menerima laporan mendesak. 11 orang berkuda tanpa lambang sedang mendekati gerbang istana. Keesokan harinya, pemimpin dari kelompok berkuda itu akhirnya menemui Raja James. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sam, putra Raja Sigmund. Tanpa basa-basi, Sam langsung menantang James untuk berduel. Mendengar tantangan itu, Hagen maju ke depan. Namun di Burgundy, tantangan duel tidak berlaku. Dengan tenang, Hagen memperkenalkan dirinya sebagai pelayan. Tetapi Sam justru mengalihkan tantangannya kepadanya. Sebelum situasi memanas, James angkat bicara. Ia menjelaskan dengan tegas bahwa jika seorang raja datang ke Burgundy hanya untuk bertarung, maka ia akan dianggap sebagai musuh. Sebaliknya, jika seorang raja datang sebagai teman, maka ia akan dihormati dan diberi perlindungan. Setelah mendengar penjelasan itu, Sam akhirnya menerima tawaran untuk tinggal di istana sebagai tamu selama beberapa hari. Di tengah tidurnya, Hagen mengalami mimpi aneh. Seorang kurcaci muncul di hadapannya, berbicara dengan suara berbisik namun tegas. Ia menyuruh Hagen untuk mengenali luka lamanya dan mengingat kebenaran dari masa lalunya. Saat itulah seekor naga mendekat. Namun sebelum naga itu bisa melakukan sesuatu, Hagen terbangun dengan napas tersengal. Setelahnya, para pelayan datang membawa kabar tak biasa. Mereka melaporkan bahwa semalam mereka melihat sosok elf berkeliaran di dekat kandang kuda. Tak hanya itu, salah satu kuda kerajaan tampak gelisah dan mencoba melarikan diri. Mendengar hal itu, Kari tak ingin kehilangan kudanya. Tanpa berpikir panjang, ia segera menunggangi kuda lain dan mengejar hewan yang kabur keluar istana.
Hagen langsung ikut mengejar, khawatir akan keselamatan sang putri. Kari berusaha menjinakkan kuda yang ketakutan. Namun saat mencoba mendekat, kuda itu justru melukai tangannya dan kembali berlari ke dalam hutan. Tanpa ragu, Hagen merobek sedikit kain dan membalut luka di tangan Kari. Setelah memastikan lukanya tidak parah, ia membawanya kembali ke istana. Sesampainya di istana, Kari langsung pergi menemui ibunya, sementara Hagen menuju ruangan James. Saat tiba di sana, ia mendapati James tengah makan bersama Sam. Dari kejauhan, Hagen bisa mendengar mereka sedang mendiskusikan sesuatu yang menarik tentang bangsa Valkyrie. Hagen hanya berdiri di ambang pintu, diam, mendengarkan percakapan mereka dari jauh. Setelah perjamuan usai, Sam meninggalkan ruangan bersama para pengikutnya, bergegas menuju penginapan yang telah disiapkan untuknya. Namun di tengah jalan, ia mendadak berubah pikiran. Alih-alih menuju penginapan, ia malah berbelok ke arah kamar Putri Kari. Saat pintu terbuka, Kari menatapnya tajam. Suaranya dingin namun tegas saat ia memperingatkan Sam untuk segera pergi, atau ia akan memanggil para penjaga. Sam yang tak ingin menimbulkan keributan akhirnya meninggalkan kamar tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, di ruang pertemuan istana, Hagen dan James tengah berdiskusi serius mengenai persekutuan. Hagen dengan tegas menyatakan bahwa Burgundy sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada sekutu manapun. Namun James tidak setuju. Ia membantah pendapat Hagen, bersikeras bahwa aliansi tetap diperlukan untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang di masa depan. Percakapan pun kembali mengarah pada bangsa Valkyrie, sesuatu yang baru saja ia diskusikan dengan Sam. Rasa penasarannya begitu besar dan ia ingin mengetahui lebih banyak tentang keberadaan mereka. Namun Hagen malah memperingatkan James, jangan terlalu percaya pada Sam. Di halaman pelatihan, Hagen sedang melatih para prajurit untuk mempersiapkan mereka menghadapi perang yang semakin dekat. Tiba-tiba Sam muncul dan justru membuat keributan. Dengan sikap arogan, ia menantang siapapun di antara prajurit yang berani bertarung dengannya. Hagen yang tidak ingin ada kekacauan melangkah maju untuk menghentikannya. Tiba-tiba seekor kuda datang berlari ke dalam halaman latihan, membawa tubuh seorang prajurit yang sudah tak bernyawa. Semua mata tertuju pada mayat itu. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa ini adalah peringatan. Musuh telah bergerak dan kini bersiap mengepung Burgundy. Hagen segera menemui James yang tampak gelisah dengan situasi yang semakin genting. Ia tahu bahwa Burgundy berada dalam bahaya besar. Dengan ekspresi serius, James mengambil keputusan. Sam harus direkrut untuk bertempur bersama mereka. Lalu Hagen pergi menemui Sam, tapi ia malah bertemu dengan kurcaci yang dibawa oleh rombongan Sam. Lalu kurcaci tersebut memberitahu sebuah rahasia bahwa Sam pernah membunuh naga terakhir. Sam berendam dengan darah naga tersebut dan mendapatkan tubuh yang kebal. Namun ada satu kelemahan. Saat proses itu berlangsung, sehelai daun tanpa sengaja menempel di punggung Sam, mencegah darah naga menyentuh bagian itu. Akibatnya, hanya di titik itulah tubuh Sam tetap rentan terhadap serangan. Sebagai tambahan, Sam juga meminta kurcaci menempa pedang dari tulang naga yang telah ia bunuh. Senjata itu diberi nama Balmung. Di sisi lain, Sam menemui James. Ia mengatakan bahwa dia akan membantu raja untuk menaklukkan musuhnya. Keesokan harinya mereka pergi untuk bertarung mengalahkan musuh. Sam dengan membabi buta membantai musuhnya, begitupun dengan Hagen. Tapi tiba-tiba Hagen kena serang di bagian matanya. Untungnya James cepat membantu Hagen. Berkat Sam, pertempuran itu akhirnya dimenangkan dengan mudah. Setelah pertempuran selesai, rakyat menyorakan nama raja, begitupun Sam. Hagen masih belum sadarkan diri. Sementara itu, dari luar kamar, suara sorak-sorai rakyat yang meneriakkan nama Sam terdengar jelas di telinga Kari yang sedang merawatnya. Tak lama kemudian, Kari menemui Sam. Ia menegur Sam karena berpesta di saat banyak orang baru saja gugur di medan perang. Sam tidak membantah, ia hanya menanyakan kondisi Hagen dan menawarkan bantuan. Ia menyebutkan bahwa kurcaci yang bersamanya bisa membantu mengobati luka Hagen. Kari menyetujuinya, dan kurcaci itu segera mulai mengobati Hagen dengan cara yang aneh. Keesokan paginya, Hagen sadar. Ia menyadari bahwa salah satu matanya telah hilang. Saat mendengar bahwa rakyat kini menyebut Sam sebagai pahlawan, ia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Di sisi lain, sejak mengetahui bahwa Sam telah menyelamatkan Hagen, Kari mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Seiring waktu, hubungan mereka menjadi lebih dekat, hingga berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Pada suatu hari, mereka berkuda ke dalam hutan. Di sana, Sam menjelaskan bahwa tempat itu dulunya adalah wilayah di mana manusia dan naga hidup berdampingan. Ia juga menyebut bahwa kurcaci yang bersamanya adalah pelayan naga terakhir yang pernah ia kalahkan. Saat Kari bertanya lebih jauh tentang bagaimana Sam bisa membunuh naga tersebut, Sam menghindari pertanyaan itu dan menyuruhnya untuk tidak membahasnya lebih jauh. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Kari tiba-tiba melihat sosok yang mirip ayahnya di antara pepohonan. Ia menjadi panik.
namun Sam berusaha menenangkannya. Malam harinya, hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya mereka terlibat dalam hubungan fisik. Sementara itu di tempat lain, James semakin khawatir dengan situasi Burgundy. Musuh mulai menyerang balik, beberapa wilayah sudah jatuh ke tangan lawan, dan banyak mata-mata Burgundy yang terbunuh. Menyadari bahwa situasi semakin genting, James memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan kerajaannya adalah dengan bersekutu dengan bangsa Valkyrie, apapun yang terjadi. Sebelum berangkat menemui mereka, Hagen mengunjungi Kurcaci. Ia ingin mencari tahu lebih dalam tentang bangsa Valkyrie. Dari Kurcaci itu, Hagen mengetahui sebuah fakta mengejutkan. Sam pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita Valkyrie bernama Freya. Mereka bersama selama 2 tahun. Tetapi tanpa alasan yang jelas, Sam meninggalkan Freya tanpa sepatah kata pun. Di sisi lain, setelah kembali dari perjalanan mereka, Kari mengambil keputusan besar. Ia ingin menikahi Sam. Hagen segera memperingatkannya, mengatakan bahwa Sam bukanlah pria yang bisa dipercaya. Namun Kari menolak mendengarkan dan membantah semua yang dikatakan Hagen. Saat makan malam bersama, James menyetujui lamaran Sam terhadap Kari, tetapi dengan satu syarat, Sam harus membantunya dalam perjalanan ke Islandia untuk menemui bangsa Valkyrie. Selain itu, James juga mengungkapkan rencananya untuk menikahi Ratu Valkyrie, Freya, guna memperkuat Burgundy. Beberapa hari kemudian, rombongan mereka berangkat menuju Islandia. Namun di tengah perjalanan, kapal mereka dihantam badai besar, dan kapal mereka terombang-ambing hingga akhirnya karam. Saat badai mereda, hanya beberapa orang yang selamat. Mereka terdampar di sebuah pulau terpencil, dan kebetulan pulau itu adalah tempat tinggal bangsa Valkyrie. Dalam perjalanan menuju tempat bangsa Valkyrie, rombongan James tiba-tiba disergap. Mereka tidak sempat melawan dan akhirnya dibawa ke sebuah tempat misterius. Di tengah kekacauan itu, Hagen terpisah dari James. Dengan cemas, ia bertanya tentang keberadaan rajanya. Dari informasi yang didapat, James ternyata harus bertarung jika ingin menikahi Ratu Valkyrie, Freya. Pada waktu yang telah ditentukan, pertarungan pun dimulai. Di awal pertempuran, James kesulitan menghadapi Freya. Namun dengan tekad dan strategi, James akhirnya berhasil mengalahkannya. Sesuai dengan aturan mereka, kekalahan Freya berarti ia harus ikut dengan James ke Burgundy dan menikah dengannya. Setelah kembali ke Burgundy, pernikahan besar diadakan untuk merayakan persatuan antara James dan Freya. Pada saat yang sama, pernikahan antara Kari dan Sam juga berlangsung. Selanjutnya, James mulai merencanakan serangan terhadap musuhnya. Dengan jumlah pasukan yang besar, Burgundy berhasil mengalahkan lawannya. Kini Sam dan Freya tinggal di istana yang sama. Perasaan lama antara mereka mulai kembali. Meskipun Freya sekarang adalah istri James, hatinya masih terpaut pada Sam. Mereka mulai sering bertemu secara diam-diam, terutama di dalam hutan tanpa sepengetahuan orang lain. James akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Hubungan antara Sam dan Freya semakin mencurigakan. Kesabaran James akhirnya habis. Ia mulai menyesali keputusannya memberi terlalu banyak kebebasan kepada Sam. Bagaimana tidak? Sam telah menikahi adiknya, Kari, dan sekarang menjalin hubungan terlarang dengan istrinya sendiri. Namun membunuh Sam bukanlah pilihan yang mudah. Jika ia melakukannya, rakyat bisa menganggapnya sebagai seorang tiran, sementara Sam akan dikenang sebagai pahlawan. Dalam situasi yang semakin rumit ini, Hagen mengingat sumpahnya kepada mendiang raja untuk selalu melindungi keluarga kerajaan. Hagen pun beberapa kali memperingatkan Sam. Ia memintanya untuk berhenti menghina James, mengakhiri hubungannya dengan Freya dan memperlakukan Kari dengan baik seperti yang dulu ia lakukan. Namun setelah berkali-kali memperingatkan, Hagen menyadari satu hal yang jelas, Sam tidak akan berubah. Pada hari yang telah direncanakan, James dan Hagen bekerja sama untuk mengakhiri hidup Sam. Mereka menyusun rencana sederhana namun mematikan. Hagen mengajak Sam pergi berburu, hanya berdua. Sam menerima ajakan itu tanpa curiga. Di tengah hutan, mereka berhasil menangkap seekor rusa. Saat Sam mengambil air, Hagen mendekatinya dari belakang dan menodongkan senjata. Namun Sam menyadari bahaya dan keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Sam sempat melukai perut Hagen, dan ketika ia hendak mengakhiri nyawa Hagen dengan menebas lehernya, James muncul dan langsung menusuk punggung Sam. Tepat di titik lemah tubuhnya yang tak terlindungi darah, Sam mati dan tak berdaya. Hagen meminta James untuk kembali lebih dulu ke istana, karena tidak seorang pun yang mengetahui James di hutan bersama mereka. Saat Hagen membawa tubuh Sam ke istana, di hadapan semua orang, Hagen menyampaikan bahwa ia telah bertarung dengan Sam dan gugur di tangannya. Namun ketika Kari mengetahui kabar itu, ia diliputi kemarahan. Ia menghadapi Hagen dengan mata penuh amarah. Hagen tidak menyangkal. Ia mengakui semua yang terjadi. Namun Kari tidak akan membebaskan Hagen begitu saja dengan kematian. Hagen harus melihat anak itu lahir dan hidup setiap hari dengan ingatan tentang bagaimana ia merenggut ayah dari bayi itu. Hagen terdiam. Tak ada kata yang bisa ia ucapkan lagi. Film pun selesai.
Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recapnya selanjutnya.